Belajar matematika bersama Teh Puput. Hai guys, saya teman-teman semua. Kembali lagi bersama Teh Puput. Teh Puput hari ini mau bahas soal ulangan yang dulu nih. Iya, Teh Puput dulu sekolah di SMA Negeri 1 Duku Puntang ya. Di sana, di Jalan Ageng Serang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nama Teh Puput Cynthia Putri Wulandari. Ini waktu Teh Puput kelas 10 IPA 1 ya. Waktu semester 2 pelajaran matematika wajib. Tanggalnya hari Kamis 30 Maret 2017. Berarti ini sekitar 4 tahun yang lalu ya. Oke teman-teman, sebelumnya Teh Puput kasih tahu dulu ya yang mau Teh Puput bahas. Nomor 1 ini tentang seperti ini ya. Ini tentang sudut yang diketahuinya. Ini tentang seperti ini. Barangkali kalian pelajaran seperti ini, boleh tonton video Teh Puput. Ini sudut istimewa ya. Ini sudut negatif. Boleh ini tentang sudut, mencari sudut ya. Ini tentang segitiga yang diketahui sudutnya kita cari. Ini juga sama segitiga, ini juga sama segitiga. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Sini diketahuinya itu sin theta 5/13. Sin itu ingat rumusnya apa? Demi depan per miring. Nah, kalau depannya itu 5, miringnya 13, berarti sampingnya itu 12. Jadi, akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Hasilnya itu 12 ya. Nah, diminta kita cari cos tangen dan juga sekan. Cos itu rumusnya sami. Ingat ya, sin demi cos sami. Tinggal masukin aja, sinnya 12, mi-nya 13. Jadi 12/13. Yang tan, rumusnya itu desa. Ingat ya, tan desa. Jadi depannya 5, sampingnya 12. Untuk sekan, dia ini kebalikan dari cos ya. Sami, kalau sekan jadi mi sa. Ingat, cos temennya sek. Kalau sin temennya itu kosek ya. Tan temennya kotangen. Jadi mi 13 sa 12. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut soal nomor 2. Sini ada soal sin kuadrat 45 derajat ya per cos 0 derajat dikurangi sin 90 derajat per cos kuadrat 30 derajat ditambah tan kuadrat 60 derajat. Langsung saja nih kita masukin nih. Ini kan semuanya sudut istimewa. Harus hafal ya kalian sudut istimewa. Sin 45 kita masukkan setengah akar 2. Di sini yang kuadrat berarti dikuadratkan. Cos 0 itu 1 ya, ingat ya. Kalau sin 0, 0. Kalau cos 0, 1. Lanjut, sin 90, 1 ya. Terus ini cos 30 itu setengah akar 3. Dikuadratkan, sini kuadrat. Kemudian ditambah tan 60 kuadrat nih. 60-nya itu, tan 60 itu akar 3. Ingat-ingat. Tan 60 akar 3 terus dikuadratkan. Saja nih kita kerjakan. Setengah dikuadratkan 1/4 ya. Setengah kali setengah. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali bawah. 1 kali 1, 2 dikali 2 jadi 1/4. Nah, ini akar 2. Akar 2 kalau dikuadratkan jadi akarnya hilang ya. Tersisa angkanya. Jadi 2. Ini karena per 1 kita tidak perlu tulis lagi ya, karena per 1. Oke. Lanjut, ini 1 per sama setengah dikuadratkan jadi 1/4. Ini akar 3 dikuadratkan jadi 3-nya saja. Yang ini juga akar 3-nya jadi hilang akarnya plus 3. Oke, paham ya? Lanjut. Nih, 1/4 dikali 2. Jadi yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 2 di sini berarti per 1 ya. Jadi 1 kali 2, 2. 4-nya dikali 1, 4. Jadi 2/4. Dikurangi. Lihat sini. 1 dibagi 1/4 dikali 3. 1 dibagi 3 per, kan 1 kali 3 nanti jadi di bawahnya ini 3/4.
Nah, biar pindah ke atas, kita balik ya. Jadi 4/3, paham nggak? Yang tadi 3/4, 1 dibagi 3/4 itu sama aja kayak 1 dikali dibalik kan, kalau pembagian per kan dibagi, jadi dirubah jadi kali. Jadi yang tadi 3/4 jadi 4/3, paham ya? Ditambah 3. Oke, lanjut ke bawah nih, sini. Kita 4 sama 3-nya sama kan per 12 ya. KPK-nya itu 12. Jadi 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikali 2 atasnya 6. 12 dibagi 3 4. 4 kali atasnya 4, 16. Tambah ini kan parnya per 1. Jadi 12-nya itu dibagi 1 kan 12 dikali 3 jadi 36. Oke, 6 dikurangi 16 kemudian ditambah 36. 6 dikurangi 16 min 10 ya, ditambah 36 jadi 26/12. Kita perkecil nih, masing-masing dibagi 2 jadi 13/6. Atau bisa juga nih cara yang sebelah ya, kita 2/4-nya kita rubah dulu. 2/4 kan bisa dibagi masing-masing dibagi 2/2. Jadi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi setengah dikurangi 4/3 ditambah 3. Ini samain penyebutnya berarti ke 6. 2 dan 3 itu 6. Sama ya, 6 dibagi 2 3. 3 kali 1 3. 6 dibagi 3 2. 2 kali 4 8. Kemudian ininya 6 dikali 3 18. Sama hasilnya ya, 13/6. Oke, paham? Kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini diketahuinya itu titik nih, namanya titik R. Koordinatnya itu 12 min 5. Nah, 12 ini sebagai X dan min 5-nya sebagai Y. Nah, R-nya itu berapa? R itu sisi miring ya. X ini samping, Y itu depan. Jadi ini dikuadratkan, dijumlahin. 12 kuadrat tambah min 5 dikuadrat. Ini negatif kan negatif, hasilnya positif. Tidak mempengaruhi ya kalau dikuadratin. Jadi hasilnya itu 13 miringnya. Oke. Diminta cari sin, cos, dan juga kotangan. Nah, kita misalkan sudut ROX itu sama dengan A, berarti sin A sama dengan rumusnya apa sin? Sin demi depan itu Y, miring itu R, jadi Y per R. Y nya min 5, R nya 13, jadi min 5/13 sama dengan min 5/13. Cos sami, sami itu sampingnya X, miringnya itu R, jadi X per R 12/13 nih ya, X per R 12/13. Kotangan, kotangan itu kebalikan dari tan ya. Tannya itu kan desa, berarti sa D. Sa itu samping itu X nih. Sa X, depannya itu Y, jadi X per Y 12 per min 5 sama dengan min 12/5. Paham sampai sini? Coba ya, Tebo tulis sin, cos, sama tan ya. Nah, sin itu temennya itu cosec, cos temannya itu sekan, sedangkan tan temannya itu kotangan. Hati-hati ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Sini ada soal yang pertama, sin 30. Kita diminta kayaknya pakai rumus yang di kuadran berapa gitu tuh ya. Jadi sin 30 itu sama seperti sin 90 dikurangi 60. Benar, 90 dikurangi 60 kan 30. Jadi ini berubah cos. Kenapa? Nah, karena di sini pakai yang 90. Kalau pakai yang 180 maupun 360, kalau nanti ada yang angkanya besar ya, itu nantinya nggak berubah. Yang tadinya di sininya sin, jadi sin lagi. Ini pakai 90 jadi berubah cos ya. Cos 60 yang ini nih ya. Cos 60 itu setengah. Jadi sin 30 itu nilainya itu setengah, sama seperti cos 60. Paham? Paham ya? Untuk cos 30. Nah, sini cos 30 sama ya kayak yang di atas. Jadi cos 90 dikurangi 60. Cosnya itu berubah jadi sin. Cos temennya sin ya. Kalau yang kayak gini beda lagi sama yang kuadran yang tadi.
cos temennya sin, jadi sin 60 setengah akar 3. Cos 30 itu sama dengan sin 60 setengah akar 3. Oke, lanjut yang tan 30. Nah, tan temennya kotangan, sama ya seperti yang tadi, temennya tan itu temennya kotangan. Tan 90 dikurangi 60, jadi kotangan 60. Berubah ya, ini pakai 90. Jadi kotangan 60 itu sepertiga akar 3. Tan 30 itu sama seperti kotangan 60. Nilainya itu sepertiga akar 3. Lanjut. Cos 390. Cos 390 ini kan melebihi 360 ya. Kita pakai 2 dikali 180, terus sisanya berapa? 360 itu sisanya 30 ya, ke 90 itu. Jadi sama seperti cos 30. Cos 30 setengah akar 3. Paham nggak? Jadi kalau sudut yang lebih dari 360 tinggal kita kurangi aja sih sebenarnya. Kita kurangi 360 terus sisanya berapa? Yang tadinya cos jadi cos lagi. Cos 30 setengah akar 3. Lanjut. Sin 450. Sama ya. Tinggal dikurangi 360 aja. Jadi sisa 90. Jadi sin 90. Sin 90 itu 1. Lanjut. Kosek 450. Sama ya, berarti kosek 90 kayak yang di atas. Kosek 90 itu nilainya 1. Kan tadi sin itu temennya kosek, benar? Yang di kuadran. Benar ya? Nah, yang ini sekan 420. Sama dikurangi 360 aja. Jadi sisa 60. Sek 60 itu 2. Paham? Paham ya? Lihat sini. Kenapa yang ini enggak ada tanda negatifnya? Karena di sini pakai yang 90 dikurangi. Jadi posisinya itu masih di kuadran 1. Kuadran 1 itu nilainya positif, berlaku untuk sin, cos, tan dan juga yang lainnya ya, positif semua. Sini ya, kita belajar kuadran nih. Kuadran itu dibagi 4 nih. Sebuah lingkaran. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini positif semua. 2, 3, 4. Di sini yang kedua itu sin, ini tan, ini cos. Positif ya. Sin tadi temennya apa? Nih, sin temennya kosek. Jadi kosek juga positif ya. Tan temennya kotangan. Ini cos temennya sekan. Nah, jadi kalau misalnya kalian misalnya tan yang posisinya itu di kuadran 3. Nah, jadi nanti hasilnya itu positif ya. Ingat, ini kuadran 1 positif semua. Kuadran 2 sin sama kosek, tan sama kot. Kuadran 4-nya cos sama sekan. Ingatnya sin tan cos, cukup ini saja. Kalau udah puput mah sin tan sama cos, ingat sin tan cos, sin tan cos. Nanti untuk kosek kotangan sama sekan itu temennya ya. Nih, itu ingat temennya. Oke. Kita lanjut soal nomor 8 dulu nih. Teput ngerjainnya soal nomor 8 dulu. Di sini diminta suruh diisi nih kolom sudut istimewa ya, dari sin, cos dan juga tan. Ini harus hafal nih. Kalau yang lainnya bisa menyesuaikan. Sin dari 0, 30, 45, 60, 90. Ini selisihnya 30 ya. Ini 45. Biasanya sudut istimewa ini 45. Sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, yang cos itu kebalikan. Kalau yang tadi sin 0 itu 0. Nah, untuk cos itu kita mulai dari 1.
1 setengah akar 3 setengah akar 2 sama ya. Untuk sin dan cos 45 itu nilainya setengah akar 2. Jadi yang tadi setengah kita pindah ke sini, yang nolnya di posisi cos 90. Cos itu kan bundar, untuk 90 itu 0 nilainya. Oke, untuk tan sendiri, tan 0 itu 0. Tan 30 sepertiga akar 3. Tan 45 itu 1. Nih, kenapa 1? Karena tan itu kan sin per cos, benar? Nih, sin sama cosnya sama kan? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 jawabannya. Ini akar 3. Tinggal dari sini aja, 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Harus dikali silang ya, sepertiga akar 3 pokoknya jawabannya tuh. Diingat-ingat. Nah, untuk ini, untuk tan 90 itu enggak ada ya. Tidak bernilai. Jadi biasa kalau di grafik itu garisnya putus-putus. Nah, untuk yang 150 kita bisa pakai yang 90 ditambah atau yang 180 dikurangi. Kalau pakai yang 180 dikurangi berarti dikurangi 30, berarti nggak berubah ya. Jadi sin 30 itu nilainya setengah. Kalau udah paham yang kuadran kayak gitu gampang inget-ingetnya ngerjainnya ya. Oke, sin 150 setengah, kemudian sin 180 itu 0, sin 270 itu min 1, dan juga sin 360 itu 0. Kita lihat gambarnya gini ya. Untuk sin itu bentuknya seperti ini 180, 360, ini 0. Untuk cos ya bentuknya seperti ini. Nah, jadi sini posisinya di sini nih 180 nya, sini 360, sini 0. Nah, untuk tan sendiri bentuknya abstrak ya, salah pokoknya begitu bentuknya. Kalian juga belajar kan? Nah, jadi lihat posisi ini yang 180, 270 sama 360. Lihat aja ke grafik. 180 posisinya di mana? Di sini kan, berarti posisinya 0. Untuk 270 itu di sini. Min 1. 360-nya 0. Yang ini 180 itu posisinya di mana? Di sini ya. Nilainya berapa ini di sini? Min 1. Untuk 270-nya di sini nih. 0. 360-nya 1 di atas ya posisinya. Terus tan itu tinggal menyesuaikan aja, ini 0 dibagi min 1, 0. Ini min 1 dibagi 0 hingga ya, harusnya sih hingga. Ini bukan step ya, karena garis putus-putus tak terhingga. Ini 0 dibagi 1, 0. Paham ya? Ini lihat grafiknya, ingat-ingat. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 5 di sini tentang sudut negatif nih. Untuk sudut negatif itu kalau misalnya sin min 30 pasti jawabannya negatif lagi ya. Tapi tidak berlaku untuk cos dan juga sekan. Kita lihat sini, sin min 30 jadi sama seperti min sin 30. Jadi sin 30 kan setengah, jadi min setengah. Lihat kalau untuk cos itu nilainya positif ya untuk sudut negatifnya. Jadi cos min 300 sama seperti cos 300. Min itu hilang ya, negatifnya itu hilang. Nah, ini 300 pakai yang 360 dikurangi 60. Berarti ini pakai 360. 360 kan itu apa namanya? Bulat ya. Maksudnya kalau dibagi tuh belakangnya itu nggak ada 5-nya tuh. Kalau dibagi 2. 360 sama 180, jadi ini nggak berubah. Cos tetap cos lagi, cos 60. Kalau pakai yang 270 kan kalau bisa dibagi 2 kan ganjil ya, sama 90 juga kan 45 kalau dibagi 2. Jadi berubah kalau yang ganjil. Kalau ini dibagi 2-nya enggak ganjil. Jadi tetap cos 60 setengah. Paham ya? Tan negatif. Tetap negatif ya. Jadi yang cos sama sekan yang tidak berlaku sudut negatif ya.
sudut negatifnya positif. Cos sama sekan. Oke, sama ini juga tan 135. Pakainya 90 nih, berarti ini berubah. Tan itu temennya kotangan, jadi berubah kot 45. Kot 45 itu 1. Sama ya, kayak tan 45 1. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7 nih. 7, sini ada segitiga. Ada sudut siku-siku ya, ini siku-siku ya. Yang ini siku-siku, kalau yang ini R, tandanya miring, sisi miring. Ini apa ini? X cm itu sebagai depan. Ininya sampingnya 10 cm. Nah, kita cari ya. Dicari X-nya, diminta nyari X nih. X-nya berapa centimeter di depannya. Kita cari tan theta. Tan itu desa. Depannya itu X, sampingnya itu 10. Di sini kan sudutnya itu 42. Kenapa pakainya tan? Ya karena depannya itu kan depan sudutnya kan yang ini, depan sudut ini kan yang ini, D per sa yang diketahui karena R yang nggak diketahui. Tan 42 ini 0,9 nilainya ya. Kalau di kalkulator tuh kalian harus hafal, tan 42 itu 0,9, jadi X per 10. Jadi X itu sama dengan X kali silang ya, X sama dengan 0,9 nya dikali 10, jadi X itu 9 cm. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya ada sudut kayak gini, kita cari pakai tan ya, desa rumusnya. Oke, lanjut soal nomor 10. Sama ya, ada segitiga siku-siku nih di sini. Kita pakai kita yang diketahuinya di sini miring nih. Berarti kita pakai yang sin. Kalau pakai yang desa itu nggak bisa, soalnya nggak diketahui, yang diketahuinya miring. Oke, kita pakai sin. Sin itu rumusnya demi. Sin 57,5 itu nilainya 0,843. Ini juga kalkulator ya. Biasanya dikasih tahu kalau sin ini tuh segini nilainya gitu. Depan per miring demi Y per 20. Nilainya itu 0,843. Sama ya, ini dikali silang. Jadi Y sama dengan 20 dikali 0,843. Nilainya itu 16,86. Satuannya di sini meter. Oke, paham sampai sini? Nah, kalian lihat situ diketahuinya depannya ya. Bukan depannya, sampingnya. Jadi kita pakai desa. Yang ini kita pakai demi. Ketahuinya miring soalnya. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ya, bagian A ini sin 56 dikurangi cos 34. Gimana cara kerjanya nih? Kita cari dulu sin 56 itu kita rubah. Jadi sin 90 dikurangi berapa? Biar hasilnya 56 itu 34. Jadi pakai 90. Jadi sinnya berubah jadi cos. Jadi cos 34 derajat. Jadi nilainya sin 56 itu sama seperti cos 34. Nih, lihat sini. Ini juga ya. Sin 30 itu kan setengah nilainya. Itu sama seperti cos 60. 30 ditambah 60 kan 90. Jadi 90-nya itu dikurangi 30 berapa? 60. Jadi kalau sin 30 sama seperti cos 60. Yang ini kalau sin 60 berarti sama seperti cos 30 nilainya. Ini juga berlaku ya. Jadi sin 56 itu sama seperti cos 34. Jadi ini cos 34 dikurangi cos 34. Hasilnya 0. Jadi bisa terjawab tanpa harus kita tahu nilainya. Kalau kita bisa paham ya. Kita yang B. Lihat sini, cos 780 ditambah sin 480. Nih, kita cari dulu nih. 780. Bebas ya, kita pakai yang 180 atau 360, sebenarnya sama aja sih jawabannya tuh. Nah, ini boleh pakai 4 kali 180 atau pakai yang 2 kali 360. Terus sisanya berapa? Sisanya kan 60. Jadi cos
60 ini kos lagi. Kos 60 itu setengah. Nah, yang sin 480-nya itu sin 120. 120 kan di kuadran kedua ya. Jadi kita bisa pakai yang 90, bisa pakai yang 180. Ini pakai 180, berarti ini enggak berubah, sin tetap sin 60, nilainya setengah akar 3. Langsung saja kita masukkan nih, cos 780 itu setengah, kemudian ditambah dengan sin 780 itu setengah akar 3. Jadi setengah tambah setengah akar 3 sama dengan akar 3. Wah, ini salah nih ya, bukan akar 3 nih jawabannya. Kenapa? Karena perkalian lebih kuat, ini nggak bisa nih main jumlah-jumlahin aja. Ini kan punya temannya akar 3, sedangkan ini nggak punya. Jadi cukup ya jawabannya sampai sini saja. Atau kalau mau kita keluarkan setengahnya, jadi 1 ditambah akar 3 kan setengah ditambah setengah akar 3. Ini jawabannya ini nih. Maaf ya, salah ini, berarti kurang, koreksinya kurang benar. Oke, lanjut yang bagian C nih. Sama ya, tan 57 per kotangan 33. Tannya kita rubah 90 dikurangi 33. Jadi kotangan 33 per kotangan 33. Jawabannya 1. Jadi tidak mesti kita harus tahu nilai kotangan 33-nya itu berapa, tidak perlu ya. Kita bisa mencari tanpa mengetahui nilainya. Oke, lanjut soal 9. Di sini ada 2 buah bangun segitiga siku-siku, benar? Nih siku-siku yang pertama, ini siku-siku yang kedua. Yang pertama siku-siku di sini, ini siku-sikunya di sini. Nah, ini nyari Z posisinya di sini ya, miring untuk segitiga yang besar. Sini diketahuinya itu cuma yang ini nih, sampingnya itu 3 katanya, sama sudutnya masing-masing ini 45, sama-sama 45 samping. Kita nyari di sini itu posisinya samping, ini depan, berarti ini miring. Berarti yang rumusnya sa sama mi itu apa? Mi sama sa juga boleh, sami, berarti pakai cos. Berarti kita langkah pertama kita cari cos 45 untuk segitiga yang kecil ya. Cos 45 nilainya kan tahu setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama seperti akar 2 per 2 kan, 1 dikali akar 2 di atas akar 2 per 2. Samping per miring, sampingnya kan diketahui 3. Nah, kita cari miring yang ini untuk mengetahui yang ini. 3 per miring, kita kali silang nih, akar 2 dikali miring sama dengan 2 dikali 3, 6. Jadi miringnya itu 6 dibagi akar 2. Kita rasionalkan, kita dikali akar 2 per akar 2. Jadi 6 dikali akar 2, 6 akar 2 per, ini akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang ya. Jadi 2, jadi 6 dibagi 2, 3 per, 3 akar 2, bukan 3 per ya. 3 akar 2 ini untuk nilai yang miring yang segitiga yang pertama. Tapi posisinya segitiga yang kedua ini yang besar. Di sini bukan miring nih, apa posisinya? Depan. Karena kan di depan sudut yang 45. Di posisinya depan. Sedangkan sini posisinya apa nih? Miring. Kenapa miring? Karena di depan sudut siku-siku. Jadi depan per miring kita pakai apa nih? Kita nyarinya pakai sin 45 pakai yang depan per miring untuk mengetahui nilai Z, karena disitu miring itu nilainya Z ya. Sin 45 sama ya, akar 2 per 2. Ini depannya itu 3 akar 2 yang tadi kita cari ya, ini miringnya Z. Kali silang lagi, akar 2 dikali Z, akar 2 Z, ini 2 dikali 3, 6 akar 2 Z, berarti sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 2, 6 akar 2 dibagi akar 2. Hilang, akar 2 dibagi akar 2 dapat 1. Jadi Z itu nilainya 6. Di sini paham? Paham ya? Semoga paham kalian ya. Oke. Terima kasih mau belajar sama Teh Puput. Sampai jumpa kembali.